Kita sambung pujian kita. Kita menyanyikan, saya tergerak untuk membawakan salah satu lagu yang dulu suka dinyanyikan di ibadah kita di MGK beberapa belas tahun yang lalu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita mau bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini. Engkau sudah mengantarkan kami Tuhan ke tempat ini untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa menyembah Engkau Tuhan, memuji-muji nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan berada di tengah-tengah kami Tuhan, supaya Engkau menjamah kami dengan roh-Mu. Hanya roh-Mu yang kudus Tuhan yang mampu menjamah hati kami sampai yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, mari kita duduk. Ya, selamat siang, shalom. Ya, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa memberikan firman pada hari ini. Ya, kita sudah ditinggalkan oleh Bapak Gembala kita kira-kira sekitar sudah berapa, 1,5 bulan ya. Selama 1,5 bulan kita sudah ditinggalkan oleh Bapak Gembala kita. Tapi itu mengingatkan saya bahwa bukan berarti Bapak Gembala meninggalkan kita, tapi pengajaran itu hilang juga dari kehidupan kita. Ya, selama bertahun-tahun kita digembalakan di tempat ini, kita mendapatkan satu iman pengajaran yang sudah ditetapkan untuk kita boleh jalani di kehidupan ini. Itu jangan sampai ikut kita tinggalkan, apalagi kita lupakan, gitu ya. Jadi dalam waktu-waktu sekarang ini kita juga harus terus mengevaluasi kehidupan kita, pengajaran yang sudah diberikan kepada kita
itu jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan. Oleh karena itu hari ini saya ingin berfirman, untuk memberikan firman pada hari ini. Kita kembali dulu ke basic, ke dasar iman pengajaran yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala. Ya mungkin tidak sempurna, dan juga mungkin semua di sini beberapa jemaat saudara-saudara sekalian sudah paham, tapi saya rasa ada beberapa juga yang mungkin baru beberapa tahun ikut bergabung di sini tapi mungkin belum paham. Sebagai contoh gini aja. Di sini ya tertulis banyak ya, kabar mempelai Jakarta, kabar mempelai Jakarta. Coba sekarang saya ingin tanya, kalau ada orang di jalan tanya, kamu gereja di mana? Kabar mempelai, GPT. Apa itu kabar mempelai? Ada yang bisa jawab gak? Coba Kak David. Bisa jawab gak? Misalkan ditanya, kabar mempelai itu apa? Susah ya? Mungkin beberapa yang sudah senior gitu ya, sudah bertahun-tahun, udah sampai 20 tahun, 30 tahun mengikuti Bapak Gembala bisa menjawab. Tapi mungkin beberapa yang baru 5-10 tahun mungkin masih bingung. GPT itu apa sih? Tabernakel itu apa sih? Kabar mempelai itu apa sih? Kita nggak paham, kita nggak bisa jawab. Padahal tiap minggu kita kesini mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan beberapa tabernakel. Cuman kita tidak tahu dasarnya tuh apa, seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin menerangkan apa itu gereja Pantai Kosta Tabernakel Kabar Mempelai Jakarta, yang gereja pusatnya di Surabaya. Oke, dari Pantai Kosta dulu kita baca. Pentakosta Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mohon dibaca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Ya, jadi ini menjelaskan Pentakosta. Pentakosta itu kalau disingkat, Pentakosta itu artinya 50 ya, 50 hari. Roh Kudus turun setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi setelah kenaikan Tuhan Yesus 50 hari para murid-murid itu berbicara bahasa yang tidak diketahui oleh orang lain. Berbicara bahasa roh. Itu biasanya kita kalau di gereja Pantai Kosta itu memang kita merayakannya ya. Secara garis besar aja yang membedakan apa sih Pantai Kosta, Protestan gitu ya. Kalau Pantai Kosta biasa kita merayakan Pantai Kosta ini ya, seperti 50 hari setelah kenaikan Yesus kita
Kalau di biasa dulu kita masih di Batu Kencana atau masih di ruko, kita biasa Bapak Gembala masih merayakan 50 hari itu kita berdoa untuk bisa mendapatkan karunia Roh Kudus. Tapi berbeda kalau di Protestan biasanya tidak ada. Seperti itu ya. Itu misalkan kalau perbedaan dari Pentakosta, Protestan kira-kira seperti itu. Ya. Lalu itu saya hanya memberikan gambaran besarnya aja ya. Kalau terlalu detail waktunya pasti nggak cukup. Lalu kabar mempelai. Kabar mempelai itu apa? Dinda boleh tolong. Ya. Kalau kita dulu di Batu Kencana di Rukan Sunter Permai mungkin kita pajang ya. Pajang gambar seperti ini. Kalau di hotel biasanya susah ya karena kan bukan tempat kita sendiri. Buat orang yang jarang melihat ini jangan bingung. Kok Tuhan Yesus punya istri? Kok Tuhan Yesus punya istri? Gitu kan ya? Bukan ya saudara, ini adalah gambaran simbol. Gambaran simbol profetik nubuatan bahwa kita sebagai gereja Tuhan nanti akan menjadi mempelai wanitanya, tapi itu nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ya, GPT itu didirikan oleh pendeta F.G. Van Hessel, berkebangsaan Belanda. Pendeta F.G. Van Hessel berkebangsaan Belanda, dia mendirikan GPT Kabar Mempelai di Surabaya. F.G. Van Hessel itu ada yang tahu nama lengkapnya? FG-nya itu apa? Kalau yang tahu saya kasih satu mangkok cantik. Nggak ada yang tahu ya. Frederick Gerhardt. Saya juga FG apa ya? Saya cari tahu. Oh, Frederick Gerhardt Van Hessel, berkebangsaan Belanda, lalu diteruskan oleh Bapak Pendeta In Yuwono atau Bapak Gembala sendiri bilangnya Om Yo, sama Pendeta Toteis. Kalau Pendeta Toteis melanjutkan ke Belanda, itu menantunya Bapak Pendeta F.G. Van Hessel. Lalu dia setelah Bapak Pendeta F.G. Van Hessel itu tidak ada, dilanjutkan oleh Pendeta Toteis di Belanda dan Pendeta In Yuwono di Surabaya. Lalu setelah itu turunkan lagi ke Pendeta Pong Dongalemba, terus Bapak Paulus Budiono, lalu sekarang Pak Jontu Dongalemba, itu anaknya dari Bapak Pong Dongalemba. Baru kemarin ya, minggu kemarin Pak Jontu itu diangkat menjadi Ketua Umum GPT yang di Surabaya, pusat kita, seperti itu. Kalau dengar cerita-cerita juga katanya Pak Jontu itu dulu pas masih kecil juga hidup sama Bapak Gembala kita, Pendeta Opa Victor di Manado ya. Jadi katanya sempat dimandikan bareng, dimandikan oleh Bapak Gembala gitu. Kalau itu yang saya dengar ya. Lalu beberapa fokus dari pengajaran kabar mempelai ini ya, itu kabar mempelai itu menekankan pada tabernakel yang kita di sebelumnya aja di tabernakel. Kalau kita lihat di mempelai pria surga, mempelai perempuan Kristus, itu ada tabernakel ya, di dalam situ ada tabernakel. Itu artinya proses pola pertumbuhan rohani kita. Pola pertumbuhan rohani kita itu dilihat dari struktur tabernakel yang ada terlihat di gambar. Lalu juga kabar mempelai itu selalu mengingatkan kita untuk penyucian setiap harinya. Penyucian total sampai diproses tidak bercacat. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah mempelai perempuan Kristus, itu adalah gereja Tuhan, itu adalah kita yang selalu diproses setiap hari sampai menjadi sempurna. Itu nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi tujuan dari
Kabar mempelai ini tuh bukan hanya di pelataran. Jadi ada tiga bagian dari tabernakel adalah di bagian pelataran. Pelataran itu ada mesbah korban bakaran, ada baptisan air. Itu di pelataran. Kalau di ruangan suci, setelah pelataran ada ruangan suci. Itu ada 3, ada pelita emas, ada meja roti sajian, dan ada mesbah dupa. Lalu terakhir ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Ya, seperti itu. Jadi kita selalu mengingat bahwa hidup kita itu seperti tabernakel. Ya, pola hidup kita selalu dilihat dari tabernakel. Tapi nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi tujuan kita tidak hanya di pelataran. Kita jangan hanya sampai di baptisan darah, menerima korban Kristus, lalu kita hanya di baptisan air. Kita jangan berhenti sampai di sana, tapi kita harus masuk ke ruangan suci. Kalau kita tidak masuk ke ruangan suci, kita tidak akan disucikan. Kita hanya berada di pelataran. Kalau kita baca di Wahyu, pelataran itu akan diinjak-injak oleh antikris. Jadi selama kita hanya menerima 2 ini saja, kita masih bisa diinjak oleh antikris. Tapi kalau kita sudah masuk ke ruangan suci, kita tidak akan diinjak oleh antikris. Oke, jadi iman pengajaran yang sudah kita terima selama ini itu jangan sampai kita tinggalkan, harus kita ingat terus. Jangan kita sampai mencoba untuk melenceng ataupun meninggalkannya ya. Gereja Tabernakel ini mempersiapkan mempelai gereja sempurna untuk menyambut mempelai pria datang. Kita baca di Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Betul. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Buat orang yang gak mengerti, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba. Itu apa sih maksudnya? Masa anak domba kawin di surga lagi gitu ya? Karena itu gini, pokoknya segala sesuatu yang ada di Wahyu itu bukan kita cerna begitu, bukan secara hurufiah, tapi secara simbol, secara kiasan, secara profetik atau nubuatan. Itu adalah nubuatan. Tidak kita cerna begitu aja, bagaimana kok anak domba bisa menikah di surga gitu ya. Enggak, tapi itu adalah pernikahan atau persatuan mempelai pria surga. Tuhan Yesus Kristus bersama mempelai wanitanya adalah gereja Tuhan. Itu bersatu di dalam kemuliaan di surga. Jadi seperti itu ya bacanya ya. Jadi kabar mempelai ini menuntun kita sebagai mempelai Kristus, mempelai mempelai wanita Kristus yang tak bercacat. Ya, kita sebagai wanita Kristus diharuskan, diwajibkan untuk tidak bercacat kalau mau bersatu dengan mempelai pria surga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi perjalanan kehidupan kita itu seperti proses tabernakel, dari pelataran, dari kita percaya Tuhan, dari gerbang percaya Tuhan sampai ke ruangan Maha Kudus atau Maha Suci. Itu perjalanan hidup kita yang tidak boleh kita lewati. Jadi nggak bisa nih, saya mau ke pelita tapi saya nggak mau baptis. Nggak boleh, nggak bisa. Ada struktur yang harus dijalankan. Nggak bisa kita lengkapin. Atau enggak, saya pengen ke Maha Kudus, tapi belum ya, Maha Kudus belum. Kita lagi
bahas di suci, ruangan suci. Saya cuman pengen pelita aja nih sama mesbah dupa, meja roti sajian saya nggak mau, nggak bisa. Tidak lengkap. Harus lengkap, tak bercacat, tak bercela. Lalu juga ciri-ciri dari pengajaran kabar mempelai. Itu berpusat pada salib dan pengorbanan Kristus. Salib dan pengorbanan Kristus. Karena tanpa ini semua, tanpa pengorbanan Kristus, itu tidak akan terjadi pola seperti ini. Karena dari pertama saja sudah ada baptisan darah. Baptisan darah itu adalah korban. Yang kalau itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru adalah korban Kristus. Jadi itu yang pertama, ya. Penekanan pada kesucian hidup, pembentukan karakter rohani dan pengudusan lewat firman. Itu kenapa kita selalu menekankan pada firman. Bahkan ya kalau dulu, zaman dulu Bapak Gembala kita masih seger ya. Kalau bisa pujiannya itu 10 menit aja deh. Firmannya 2 jam kalau bisa. Seperti itu ya. Jadi lebih menekankan pada firman yang panjang, yang lama gitu. Karena itu lebih esensial, lebih membentuk karakter firman itu. Lalu juga kita menekankan pada tabernakel itu sendiri ya, yang tadi sudah saya terangkan secara garis besarnya aja. Lalu juga kita tidak selalu mengaitkan hal-hal di perjanjian lama. Banyak ya sekarang, kalau saya lihat banyak gereja-gereja zaman sekarang tuh, tapi saya bukannya tidak setuju atau apa ya, mereka punya pengajaran sendiri. Perjanjian lama tuh banyak ditinggalkan, karena bagi mereka perjanjian lama itu sudah nggak valid, sudah usang, kayaknya udah tidak bisa dipakai lagi. Tapi buat kita perjanjian lama itu adalah gambaran dari zaman dulu diterapkan ke zaman sekarang. Seperti tabernakel, itu kan semua kalau kita baca kan semua dari perjanjian lama. Tapi itu kan adalah proses. Kalau tidak ada perjanjian lama maka tidak ada perjanjian baru. Itu kan adalah suatu proses yang saling berkaitan. Lalu kita baca kembali 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat kedua. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, di sini ya. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk mempersembahkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita sebagai mempelai wanitanya, kita harus hidup suci, suci tidak bercacat celah di hadapan mempelai pria surga. Tapi memang proses ini kita bukan proses yang cepat ya. Proses penyucian itu terus. Bukan berarti proses itu cepat dan enak. Proses penyucian itu dijamin tidak enak, dijamin lama, tidak cepat. Kita baca Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di sini kita juga baca Kristus mengasihi jemaat seperti suami istri ya. Jadi kenapa di kabar mempelai ini banyak membahas tentang suami istri? Karena Yesus sendiri pun menganggap kita sebagai gereja Tuhan sebagai istrinya.
Ya, kenapa kita dalam kehidupan nikah di kabar mempelai ini selalu ditekankan untuk nikah yang suci, nikah yang suci, nikah yang suci. Tok, tok, tok. Nggak ada yang lain. Nikah yang suci. Karena Tuhan menganggap Tuhan adalah suami dan menganggap gereja Tuhan adalah istrinya yang suci dan tak bercela. Bukan istri aja ya yang harus suci, suami juga. Nggak boleh, istri aja yang suci, suaminya nggak usah. Nggak, dua-duanya. Karena Yesus sendiri pun suci. Kita baca Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yes. Jelas ya. Aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru. Nanti turun dari surga berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi jelas bahwa kita sebagai gereja Tuhan adalah mempelainya dan Yesus sebagai mempelai pria surga. Tolong Dinda yang tabernakel. Oke, yang ini boleh. Oh, yang sebelumnya boleh. Ya, ini gambaran kira-kira seperti ini. Ini kalau mau dibaca semuanya lengkap. Imam-imam bajunya berpakaian harus seperti apa, lalu peralatan perabotan bahannya apa, itu bisa dibaca semua di Perjanjian Lama. Next, karena saya nggak bakal bahas di sini terlalu panjang. Ya, ini tabernakel yang tadi sudah kita lihat di gambar mempelai pria surga dan mempelai perempuan. Ini tabernakel, ini diringkas biar lebih singkat gitu ya, biar lebih nggak pusing. Tabernakel itu apa ya? Itu didirikan oleh Israel, diperintahkan oleh Tuhan pada saat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel di padang gurun selama 40 tahun. Jadi proses yang panjang tabernakel. Itu pun juga dilakukan oleh Israel itu, saya yakin 40 tahun juga udah ada yang tua, udah ada yang meninggal, udah ada yang masih muda akhirnya menikah, punya anak gitu ya. Jadi panjang tuh prosesnya selama 40 tahun. Fungsi dari tabernakel ini adalah tempat Allah untuk berdiam. Tempat Allah untuk menyatakan kemuliaannya, untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, secara garis besar ini adalah bait Allah bagi orang Israel di padang gurun pada saat keluar dari Mesir. Gambaran dari tabernakel ini adalah persis seperti tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tabernakel adalah bait Allah. Dan dia juga berpindah-pindah kalau kita baca ya. Kita baca selama 40 tahun dia berpindah. Pada saat Israel bergerak, ini harus dibongkar. Lalu pada saat menetap didirikan kembali. Seperti tubuh kita. Tubuh kita ini bergerak dan berproses. Sama seperti tabernakel. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. 6:19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Yes. Roh Kudus yang berasal dari Allah. Kita punya Roh Kudus dalam tubuh kita. Lalu Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Di terjemahan yang lain, saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Jadi setiap struktur tabernakel boleh ditampilkan kembali, itu adalah proses pembentukan gereja, proses pembentukan pribadi kita dalam kehidupan ini untuk menjadi suci makin suci. Kita bahas satu-satu dari gerbang dulu ya. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, kita lihat gambar tabernakel. Di sini ada gerbang ya. Sini ada gerbang. Itu adalah pintu. Tadi dikatakan ayat 10, pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan mendapat selamat. Jadi gerbang ini hanya percaya kepada Yesus. Kita masuk ke dalam tabernakel, kita hanya sampai di gerbang, kita baru percaya sama Yesus. Kita baru percaya sama Yesus. Lalu kita masuk ke mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan, baptisan air. Kalau mezbah korban bakaran itu kita baru percaya atas korban Kristus yang sudah disalibkan, darah Yesus yang sudah tertumpah, karena ini adalah korban bakaran bagi orang Israel, itu tempat untuk membakar korban seperti sembelihan domba, sembelihan kambing, itu di situ tempatnya. Ya, itu menandakan adalah kita baru percaya akan korban Kristus sebagai pengampunan atau penebusan dosa. Kenapa sih orang Israel dulu berkorban untuk mendapatkan penebusan dosa, pengampunan dosa? Sekarang kita nggak perlu lagi tuh sembelih kambing. Kita hanya perlu darah Yesus, ya, sebagai penebusan dosa kita. Lalu kita masuk setelah itu ke kolam pembasuhan, bejana pembasuhan. Itu baptisan air, penyucian hidup. Itu tempat imam untuk membasuh kaki, tangan mereka sebelum masuk ke ruangan suci. Jadi ini melambangkan penyucian, membersihkan diri. Oke? Jadi setelah terima korban Kristus, kita terima salib Kristus, kita dibaptis. Kita disucikan, dibaptis. Itu pelataran, tapi jangan lupa pelataran itu masih belum lengkap. Pelataran itu masih akan diinjak-injak oleh antikris. Kalau kita hanya percaya kepada Yesus,
hanya percaya kepada Yesus, kita percaya korban Kristus, kita dibaptis, udah stop, udah di situ aja ya Tuhan ya, nggak bisa. Tetap akan diinjak-injak oleh antikris. Kita harus masuk ke ruangan suci. Ya, ruangan suci itu ada 3 perabotan. Ada meja roti sajian, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa, yang artinya hidup dalam firman Roh Kudus dan penyembahan dan doa. Pelita emas yang sebelah kiri itu adalah terang Roh Kudus, kehidupan dalam urapan, dalam mujizat-mujizat Tuhan, memberikan penerangan. Pelita emas ini gunanya memberikan penerangan dalam ruangan kudus, ruangan suci, melambangkan terang Allah dan hidup dalam terang Roh Kudus. Setelah kita masuk ruangan suci, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam Roh Kudus setiap harinya. Lalu kita ada meja roti sajian. Meja roti sajian itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang selalu kita tekankan. Firman Tuhan itu selalu harus kita dengarkan terus, nggak boleh berhenti. Bersama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Di meja roti sajian itu ada roti. Itu ada 12. Ada 2 tumpuk, 1 tumpuk itu 6, ada 2, artinya 12. Roti itu melambangkan 12 suku Israel. Bahwa Allah memelihara 12 suku Israel dengan roti atau firman Allah. Firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ya, karena Allah menyertai umat Israel 12 suku dengan roti, dengan firman Allah, begitu juga dengan kita. Allah melengkapi kita dengan makanan rohani, yaitu firman Allah. Lalu mezbah dupa, doa penyembahan yang naik kepada Allah. Ini ya, yang mezbah dupa, tempat membakar dupa sebagai lambang doa dan penyembahan yang naik ke hadirat Allah. Jadi dupa itu baunya harum. Doanya baunya harum. Doa penyembahan. Itu kenapa? Kita selalu menekankan pada firman disertai dengan Roh Kudus, doa penyembahan. Kalau kita ingat dulu sebelum Covid ya, kita selalu ada kebaktian tuh ada doa penyembahan. Itu adalah mezbah dupa. Lalu itu hari Selasa. Lalu hari Jumat itu Bible study. Itu meja roti sajian. Bible study, dan Selasa itu penyembahan, itu mezbah dupa. Penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Waktu itu saya pernah menyinggung ya di hari Kamis pas baru awal-awal kaum muda Google Meet sama Kak Hodi. Karena waktu itu Kak Hodi membahas tentang doa juga. Menurut saya doa itu tuh ada 2. Ada doa minta-minta, ada doa penyembahan. Kadang-kadang kita disuruh sama Bapak Gembala, ya hari Selasa doa penyembahan. Tapi pada saat doa yang diminta apa? Bukan penyembahan, bukan haleluya Tuhan Yesus engkau besar, engkau mulia, enggak. Ya Tuhan Yesus berkati tetangga saya, berkati anjing saya, tetangga saya, usaha saya. Ya itu bagus, tapi bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah penyembahan. Penyembahan ya yang berbau harum. Kita contoh gini. Mezbah dupa itu kan berbau harum. Kira-kira kalau kita berdoa, isinya minta. Tuhan saya minta A, minta B, minta C, minta berdekati, minta mobil, minta rumah, minta apa. Kira-kira berbau harum tidak di hadapan Tuhan? Enggak ya. Ya, kita juga lah, kita sebagai bapak dan anak ya. Allah dan kita bapak dan anak. Saya sebagai bapak, kalau anak saya, papi minta
minta ini. Ah, berisik gitu kan. Ya, tapi kalau papi keren. Ya kan, papi keren, papi ganteng gitu kan. Wis, oke, mau minta apa? Ya. Mau minta apa kamu? Gitu ya. Jadi mezbah dupa, doa yang disebutkan di sini adalah doa penyembahan, bukan doa minta-minta, gitu ya. Jadi kalau kita hari Selasa itu kita ada doa penyembahan, karena kan tiap Selasa kita ada doa penyembahan di rumah masing-masing. Ingat ya, itu doa penyembahan, bukan doa minta-minta. Karena doa penyembahan itu yang harum di hadapan Tuhan, bukan doa minta-minta yang harum, gitu ya. Artinya apa? Dari ruangan suci ini, gereja masuk dalam penggembalaan, seperti kita masuk dalam penggembalaan sini itu untuk mendapatkan firman, pengajaran yang benar, mendapatkan Roh Kudus, karunia dan urapan, lalu doa penyembahan, hubungan khusus kita antara Tuhan. Jadi bukan berarti kita datang ke gereja itu hanya ketemu sama A, ketemu sama B, ketemu sama C, hahaha, enggak. Tapi kita bertemu dengan Tuhan melalui penyembahan, melalui firman Roh Kudus. Ya, oke? Lalu kita masuk ke ruangan maha suci. Udah selesai ya di ruangan suci. Yang tadi saya bilang ada 3, pelataran, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Atau ruangan maha kudus. Isinya itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada penutup, ada peti. Ya, kalau kita lihat di situ ada penutupnya. Cek. Ada peti. Itu artinya apa? Penutup dan peti pada saat disatukan itu adalah kesatuan. Kesatuan mempelai pria dengan mempelai perempuan. Jadi kita belum masuk ke situ, ya. Nanti pada saat nanti kita akan menjadi kesatuan antara mempelai pria dengan mempelai perempuan. Tabut perjanjian itu di dalamnya ada 3 barang. Ada loh batu Musa, 2 loh batu Musa, buli-buli berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Loh batu itu adalah firman Tuhan. Tongkat Harun itu adalah tongkatnya imam ya, tongkat imam yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Dan cuman tongkat Harun aja yang bisa berbuah berbunga dalam 1 malam. Juga ada mana itu makanan orang Israel selama di gurun pasir. Di padang gurun, Kristus sebagai roti kehidupan. Mana itu makanan dari surga. Bukan makanan dari pasar, tapi makanan dari surga. Tutup perdamaian itu yang ada malaikat 2 itu namanya kerubium. Itu tempat Tuhan menyatakan hadiratnya di tutupan itu. Oke. Ya, jadi sudah jelas ya. Saya menyatakan ini hanya sedikit saja. Tapi ini kalau kita bisa teliti, boleh balik ke gambar mempelai. Ya. Ini kalau dipelajari sangat detail. Sangat detail. Jadi saya berharap jangan sampai ketiadaan Bapak Gembala, tapi kita melupakan pengajaran yang sudah selama ini kita terima. Jangan lupa tentang pengajaran yang sudah Bapak Gembala beritakan ke kita. Ini sangat detail, sangat tajam, sangat menurut saya sangat kompleks. Oke. Perjalanan hidup kita selama kita masih di dunia ini itu selalu kita memandang kepada proses tabernakel ini. Kalau gerbang baptisan
darah, baptisan air, kita pasti udah semua ya, kecuali anak-anak ya. Untuk dewasa, kita semua pasti udah mengalami itu. Tapi bagaimana kehidupan kita di ruangan suci? Itu terproses terus tiap hari. Diperbaharui terus tiap hari. Nggak bisa berhenti. Selalu kita memandang dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana ya proses kita bersama Roh Kudus, bagaimana ya firman kita, meja roti sajian, bagaimana doa penyembahan kita, mesbah dupa. Apakah sudah sesuai dengan pola struktur tabernakel yang sudah diberitakan oleh Tuhan, yang sudah diwajibkan oleh kita kepada kita? Apakah sudah sesuai? Karena kalau kita mengikuti proses penyucian ini di ruangan suci ini, kita tidak melalui proses, kita tidak akan menjadi mempelai perempuan yang sempurna. Nggak bisa. Untuk menjadi mempelai perempuan Kristus yang sempurna, kita harus melalui proses-proses tersebut. Memang susah, penyucian itu susah, lama, berat. Tapi tidak mungkin tidak bisa. Semua bisa. Bahkan Bapak Gembala pun juga saya yakin bergumul tiap hari bagaimana memberitakan firman, bersekutu dengan Roh Kudus, penyembahan tiap hari, setiap subuh mungkin ya, tiap subuh doa penyembahan, mempersiapkan firman, bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi kita jangan sampai hanya dibaptisan air dan menerima korban Kristus saja, tapi kita harus masuk ke ruangan suci, kita harus diproses, kita harus disucikan tiap hari. Oke, jadi kita diselamatkan, percaya Yesus dan bertobat. Itu di pelataran, kita hanya diampuni dan dibenarkan saja, tapi kita harus masuk ke ruangan suci, disucikan, diproses oleh firman, Roh Kudus dan doa. Firman, Roh Kudus, doa. Bertumbuh dan dimurnikan. Bertumbuh, dimurnikan, disucikan. Lalu pada akhirnya kita akan disempurnakan. Disempurnakan kesatuan dengan mempelai pria surgawi menjadi mempelai, dan kita sebagai mempelai perempuannya siap kedatangannya yang kedua kali, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Itu kan karena kalau kita baca mempelai perempuan mempersiapkan diri, berdandan, menyucikan diri, berdandan untuk menyambut mempelai pria surga. Jangan menjadi mempelai perempuan yang bodoh, menjadi mempelai pria surga, wanita yang bijaksana, yang lilinnya hidup, Roh sucinya, Roh Kudusnya hidup, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi gereja yang tak bercacat, ya, menjadi gereja yang tak bercacat untuk menyambut kedatangannya. Ya itu kenapa ya, Bapak Gembala juga ingin kita semua tuh sekecil apapun pelayanan kita, Bapak Gembala ingin kita semua melayani. Apapun itu kecil, mau grup kur, persembahan, apapun itu, karena kita sebagai satu tubuh Kristus, kita gereja Tuhan adalah mempelainya satu tubuh Kristus, ya. Mungkin saya bagiannya cuma di jempol kaki gitu ya, nggak kelihatan, it's okay gitu. Mungkin ada yang bertugas menjadi mata, ada yang bertugas menjadi tangan, ada yang bertugas menjadi kaki. Tapi itu saling melengkapi. Coba contoh, misalkan bagian yang terkecil aja deh. Kuku kaki gitu ya. Ya kan kalau nggak ada kuku kaki juga jelek ya. Jadi itu saling melengkapi. Gitu ya. Walaupun bagian terkecil pun kita juga harus melayani. Itu kenapa? Supaya menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak bercacat. Kalau nggak ada kuku kaki, cacat. Itu kenapa juga
Bapak Gembala selalu apa menyiapkan ya perjamuan suci setiap kali kebaktian. Setiap kali kebaktian pasti Bapak Gembala mengharuskan, mewajibkan perjamuan suci. Kayak gitu. Karena saya berapa kali lihat ya di luaran, perjamuan suci itu cuma seminggu sekali, sebulan sekali. Malah ada yang cuma Natal aja, Paskah aja gitu ya. Karena kita itu di Kabar Mempelai itu selalu disucikan tiap hari. Kita menerima firman, kita menerima Roh Kudus. Setelah itu kita disucikan, kita diperbaharui, diampuni oleh tubuh dan darahnya. Itu kenapa kita selalu diproses dalam penyucian. Pada saat kita menerima firman Tuhan, kita disucikan, hati kita disucikan, kita dibasuh oleh tubuh dan darahnya, dosa kita diampuni. Itu kenapa proses itu berlangsung terus, tidak ada berhentinya sampai kita tidak ada. Jadi udah tahu ya, dalam hidup kita tiap hari kita harus selalu melihat kepada tabernakel. Bagaimana firman yang kita terima, bagaimana doa penyembahan kita, bagaimana kita bersekutu dengan Roh Kudus. Jangan sampai itu dilupakan. Banyak firman Tuhan yang bisa disampaikan tapi sangat detail, gak mungkin diterangkan dalam satu hari. Begitu sekian firman Tuhan pada hari ini. Saya undang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Dari surga, mari kita mau bangkit berdiri. Di tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari. Kita jangan lupa
terhadap pengajaran yang telah kita terima dari Bapak Gembala kita. Kita harus selalu ingat pengajaran ini, tabernakel kabar mempelai. Kita harus suci, disucikan dan terus disucikan sampai kita menjadi mempelai perempuan yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Memenuhi hidupku, mengalir mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tuhan, untuk hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami selalu pada proses penyucian ini Tuhan, untuk siap Tuhan menjadi mempelai-Mu yang sempurna Tuhan, tak bercacat, tak bercela Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu, kiranya menyucikan tiap dosa kami, menyucikan tiap kehidupan kami Tuhan dalam dunia ini. Hanya nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Boleh dibacakan. Kita nyanyikan Yerusalem Baru. Tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta Bapak Pendeta Muda Eko Marhantoro untuk berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Teristimewa Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Jikalau kami dengan gamblang dapat menerima firman-Mu, dapat mengerti rencana-Mu yang besar Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami Engkau persiapkan menjadi sidang mempelai wanita-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pemakaian-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, pendeta pembantu Alvin Immanuel. Tuhan, biarlah Engkau semakin hari semakin memakai kehidupan pribadinya Tuhan, memakai dengan segala kelimpahan berkat-berkat-Mu, terlebih Tuhan pemakaian-Mu senantiasa Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa korban-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menyucikan, membarui kehidupan kami sehari dari sehari ke sehari Tuhan, hingga saatnya nanti Tuhan boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyertai kami semua. Kami naikkan syukur kami permuliakan nama-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Saya minta Bapak Pendeta Muda Sunjasmono untuk berdoa, permohonan bantu doa, dan langsung tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat kami pada siang hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kehidupan kami Tuhan sebagai jemaat, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan juga sebagai mempelai wanita Kristus yang akan Kau jemput kami Tuhan. Engkau sebagai mempelai pria surga yang menjemput kami sebagai mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Dengan kehidupan kami ya Tuhan, dengan tidak bercacat celah Tuhan, ajarkan kami Tuhan bagaimana kami harus hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hidup di dunia ini Tuhan memang banyak tantangan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, supaya kehidupan kami tidak tersandung apapun Tuhan. Izinkan kami melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berilah kesempatan kami untuk senantiasa melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bimbing kami supaya kehidupan kami tidak lalai Tuhan, untuk senantiasa memuji meninggikan Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Dengan kasih setiamu, pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekian. Sekian kebaktian kita. Selamat siang.